Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dede Fitriani dengan NIM 231340149 dari program studi bimbingan dan konseling Islam dari kelas 5D. Di video ini saya akan membahas tugas UTS mata kuliah Qordis PKI. Dan saya memilih kasus pertama, yaitu tentang trauma dan duka akibat robohnya gedung pondok pesantren Al-Qazini di Sidoarjo. Nah, kasus ini menceritakan seorang santri yang bernama Ahmad. Ia berusia 15 tahun yang mengalami trauma mendalam setelah menyaksikan runtuhnya gedung pesantren. Banyak sekali teman-temannya yang menjadi korban dan meninggal dunia. Nah, secara psikologis, Ahmad akan mengalami gejala trauma pasca bencana. Ia akan mengalami insomnia atau kesulitan untuk tidur, mengalami fobia situasional yang dimana Ahmad akan takut untuk masuk ke gedung bertingkat, dan mengalami gejala depresi ringan seperti sering menangis dan kehilangan semangat untuk belajar. Nah, ini merupakan tanda-tanda dari post-traumatic stress disorder atau yang biasa kita kenal dengan PTSD. Nah, sedangkan secara spiritual, Ahmad mengalami krisis iman seperti kehilangan rasa syukur dan ketenangan batin. Rasa bersalah yang berlebihan mungkin karena merasa selamat sementara teman-temannya meninggal dunia. Akibat duka yang belum terselesaikan, Ahmad mulai menjauh dari kegiatan ibadah. Nah, untuk membantu Ahmad pulih secara psikologis dan spiritual, kita dapat menggunakan nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai sumber bimbingan dan ketenangan jiwa. Pertama, dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-156 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali." Nah, ayat ini mengajarkan bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah untuk meningkatkan keimanan dan kedewasaan spiritual manusia. Rasa takut dan kehilangan bukan tanda hukuman, melainkan ujian kesabaran dan keikhlasan. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 918 yang berbunyi, "Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, lalu ia berkata sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma jurni fi musibati wal ahlif li khairim minha." Melainkan Allah akan memberi pahala dan menggantinya dengan yang lebih baik. Artinya, saat kita sabar dan tetap mengingat Allah dalam musibah, Allah akan menggantikannya dengan hal yang lebih baik. Ini bisa jadi dasar bagi Ahmad untuk menumbuhkan kembali rasa sabar dan keikhlasan. Kalau kita lihat dari sudut pandang konseling Qur'ani, pendekatan yang bisa dilakukan kepada Ahmad ada beberapa langkah sederhana. Yang pertama, konselor bisa mengajak Ahmad untuk merenungkan makna ayat Al-Quran dan hadis tadi, bahwa kehilangan dan rasa takut itu bukan akhir dari segalanya, tapi tanda Allah sedang menguatkan dia. Lalu yang kedua, membiasakan zikir, yaitu membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zikir ini bisa menenangkan hati dan membantu Ahmad lebih ikhlas menerima takdir Allah. Ketiga, membantu Ahmad menemukan kembali makna hidupnya. Nah, misalnya dengan menyadarkan bahwa ia masih hidup karena Allah punya rencana lain. Mungkin untuk belajar lebih giat, berbuat baik, dan mendoakan teman-temannya yang sudah wafat. Dan yang keempat,
menciptakan lingkungan yang suportif. Nah, teman-teman pondok, guru, dan konselor bisa ikut berperan dalam memulihkan rasa aman dan semangat Ahmad lewat kegiatan bersama, seperti berdoa bersama, berzikir, atau kajian ringan, dan ibadah lainnya. Nah, dengan begitu, proses pemulihan Ahmad bukan cuma lewat psikologis, tapi juga lewat pendekatan rohani yang lembut dan penuh akan kasih sayang. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa Al-Quran dan hadis itu bukan cuma untuk dibaca, tapi juga bisa jadi penyembuh hati. Dalam kondisi trauma dan duka seperti Ahmad, nilai-nilai sabar, ikhlas, dan tawakal bisa membantu seseorang kembali tenang dan kuat. Nah, konseling Qur'ani membantu klien melihat ujian bukan sebagai musibah, tapi sebagai cara Allah mendekatkan diri kepada hambanya. Jadi itulah pembahasan saya tentang kasus trauma dan duka Ahmad dari perspektif konseling Qur'ani. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua untuk selalu sabar dan kuat menghadapi ujian hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.